Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dan menyapa Bapak Ibu yang rindu untuk diberkati dan terus diberkati oleh firman Tuhan. Tentu dalam program Renungan Pagi Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal kepada kita semua. Kiranya Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan dan kekayaan kasih karunia-Nya, sehingga oleh belas kasihan-Nya kita boleh kembali melakukan aktivitas dan pekerjaan kita pada hari ini. Seperti biasanya, sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam yang boleh kami lewati hingga pagi ini. Kami boleh bangun dalam keadaan selamat serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Jika ada di antara kami ya Tuhan bangun dalam keadaan kelemahan secara fisik, kami mohon anugerah-Mu, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan, menguatkan mereka sehingga mereka boleh kembali melakukan aktivitas mereka sebagai mana mestinya pada hari ini Tuhan. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk diberkati dan dikuatkan Tuhan. Oleh karena itu terangilah hati, pikiran dan perasaan kami, singkapkan firman-Mu bagi kami dan tuntunlah kami kepada segala kebenaran-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 129 sampai dengan 130. Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan 130, demikianlah firman Tuhan. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saya akan membaca sekali lagi. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi bijaksana. Salah satu pengertian dari bijaksana adalah kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Sudah barang tentu setiap orang mendambakan dirinya menjadi seorang yang bijaksana, karena dengan demikian akan menghemat banyak energi untuk berpikir dan memperkecil terjadinya resiko dan kesalahan-kesalahan. Kebijaksanaan tentu sangat dibutuhkan dalam segala hal, terutama ketika kita menghadapi berbagai pilihan untuk mengambil sebuah tindakan dan keputusan, mulai dari urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan bisnis, relasi, dan lain sebagainya. Semuanya itu membutuhkan kebijaksanaan. Ada orang yang merasa dirinya mampu dan bisa atau merasa dirinya bijaksana, namun pada akhirnya gagal juga. Hal itu disebabkan karena keterbatasan mereka untuk melihat dan mengetahui apa yang belum terlihat dan belum terjadi di depan. Sehingga sangat mungkin sekali mereka salah dalam bertindak dan salah di dalam mengambil setiap keputusan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen, tentu
Kita harus menyadari bahwa kita memiliki satu pedoman yang paling utama dan yang paling pertama sebelum kita bertindak, yaitu peringatan Tuhan, yakni firman-Nya. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Mazmur 119 ayat 129, peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Penulis pemazmur mengatakan bahwa peringatan-peringatan Tuhan itu ajaib, sehingga pemazmur mengambil sebuah komitmen di dalam dirinya untuk mentaatinya. Atau dia katakan bahwa itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Artinya bahwa ia berpaut kepada peringatan-peringatan Tuhan, berpaut kepada firman Tuhan, karena dia mengatakan bahwa peringatan-peringatan Tuhan atau firman Tuhan itu bekerja dengan ajaib di dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengapa firman Tuhan itu harus menjadi pedoman yang utama dan yang utama dalam hidup kita? Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-30. Saya akan membaca sekali lagi. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Inilah alasan mengapa firman Tuhan harus menjadi pedoman yang utama dan yang pertama. Maka di sini saya melihat bahwa hal yang pertama yang harus diperhatikan, harus dimengerti adalah bahwa karena firman-Nya memberi terang. Ya. Itu jelas diungkapkan tadi, ya, bahwa firman Tuhan itu memberi terang. Dalam terang kita bisa melihat dengan jelas. Dalam terang kita bisa mengetahui dengan baik apa yang salah dan apa yang benar, mana kehendak Tuhan dan mana keinginan daging. Sebaliknya, jika kita hidup di dalam gelap, kita tidak dapat melihat apapun. Semuanya menjadi gelap. Hanya mendengar, namun tidak mengetahui dengan benar apa yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, kita butuh terang untuk dapat melihat dan mengetahui dengan benar dan pasti apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam konteks firman Tuhan, maka firman-Nya akan menerangi kegelapan pikiran kita sehingga kita bisa dengan bijaksana berpikir dan bertindak, terutama dalam hal benar dan salah, baik dan buruk. Ketika firman-Nya menerangi hati dan pikiran kita, maka kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tolak, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tolak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan akan memberikan kejelasan bagi kita bagaimana kita harus bertindak. Firman Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita ambil. Itulah sebabnya penulis Mazmur mengatakan bahwa peringatan-peringatanmu itu ajaib dan jiwaku memegangnya. Artinya mau mentaatinya. Kenapa? Sekali lagi, karena peringatan-peringatan Tuhan atau firman Tuhan memberikan terang sehingga kita dapat bertindak dengan lebih bijaksana. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita lihat masih di dalam ayat yang ke-30, yaitu karena firman-Nya memberi pengertian. Tanpa pengertian, maka resiko terbesarnya adalah kesalahan. Saya ulangi sekali lagi, tanpa pengertian, maka resiko terbesarnya adalah kesalahan.
Dan kesalahan itu pasti akan berujung pada kerugian dan kemudian penyesalan. Dan itu pasti orang yang rugi, orang yang salah pasti akan menyadari, kemudian pasti akan menyesal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pengertian menunjukkan kepada kita sesuatu yang benar dan patut untuk kebaikan. Memberitahukan kepada kita sesuatu yang salah dan mendatangkan keburukan. Pengertian menjadikan akal budi kita menjadi murni, sehingga kita dapat bertindak dengan bijaksana. Pengertian menaklukkan kebodohan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-10 bahwa firman-Mu itu memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi pengertian itu menaklukkan orang-orang bodoh, atau pengertian itu menaklukkan kebodohan. Inilah pentingnya firman Tuhan bagi kita, supaya kita mengerti dan tidak menjadi bodoh. Orang bodoh rentan dengan kesalahan. Orang bodoh pasti rentan dengan resiko. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mentaati firman-Nya supaya kita menjadi bijaksana. Penting bagi kita untuk memegang peringatan-peringatannya, karena peringatan-peringatannya itu akan mengarahkan kita untuk bertindak dengan benar. Peringatan-peringatan itu akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang salah yang tidak boleh kita kerjakan dan kita lakukan. Sehingga pada akhirnya kita akan berjalan pada jalan yang tepat, pada jalan yang benar, sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah dua hal ya, yang akan menjadikan kita menjadi lebih bijaksana di dalam kita bersikap dan bertindak, ya, yaitu karena firman Tuhan memberikan terang kepada kita, memberikan kejelasan bagi kita. Dan yang kedua adalah firman Tuhan memberikan pengertian untuk menaklukkan kebodohan. Walaupun demikian, sering sekali kita enggan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita lebih memilih mengabaikannya dan merasa diri telah cukup mengerti. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anak saya yang ketiga itu umur 9 tahun. Ya. Dia tahu bahwa saya sering membagikan firman Tuhan yang kami sebut dengan suplemen jiwa. Namun dia tahu bahwa hanya sedikit saja yang merespon. Hal itu dilihat dari jumlah view di YouTube, sehingga dia mengatakan hanya sedikit saja orang yang melihat program suplemen jiwa ini. Lalu kakaknya mengatakan, wah, lebih baik Papa membuat video-video jalan-jalan saja supaya lebih banyak view-nya. Tapi sebenarnya bukan view-nya itu yang dicari, ya. Bukan kunjungan pada akun YouTube itu yang dicari, tetapi bagaimana kita semua diberkati oleh Tuhan. Lalu anak saya yang terakhir ini memberikan jawaban yang begitu mengejutkan saya. Oh, tidak begitu. Kan lebih penting iman. Lebih penting firman Tuhan daripada kita membuat video jalan-jalan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jawaban anak kecil begitu luar biasa. Jawaban anak kecil membuat saya tidak pernah berhenti untuk berbagi firman Tuhan. Walaupun hanya sedikit saja orang yang mau mendengarkan, walaupun hanya satu orang saja yang mau dengan tekun mengikutinya, saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Satu orang diberkati, itu adalah sesuatu yang membanggakan buat saya secara pribadi. Walaupun banyak orang yang mengabaikannya dan mereka merasa dirinya sudah cukup mengerti.
sehingga tidak perlu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Peringatan firman Tuhan pada hari ini betapa pentingnya kita mengerti dan memahaminya. Karena apa? Firman Tuhan itu memberikan terang bagi kita, sehingga kita dapat mengetahui apa yang baik dan buruk, dan juga memberikan pengertian kepada kita sehingga kita dapat bertindak dengan lebih bijaksana. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya orang-orang yang merasa diri cukup mengerti dengan firman Tuhan lalu mengabaikannya, sebenarnya ini adalah sebuah penyakit yang cukup serius dalam kekristenan dan perlu mendapat perhatian agar semua orang Kristen menjadi bijaksana, terutama dalam menghadapi situasi dan tantangan iman yang begitu luar biasa yang memaksa mungkin kita semua untuk meninggalkan iman kita. Supaya kita menjadi kuat dalam iman dan benar dalam bertindak. Sekarang kembali kepada pilihan kita masing-masing. Tetapi jangan pernah menyalahkan Tuhan jikalau sesuatu yang buruk terjadi. Lebih baik mulai dari sekarang untuk taat dan berpegang teguh kepada firman-Nya. Karena firman-Nya memberi terang dan pengertian kepada kita. Kita akan tetap berdiri kokoh dalam menghadapi setiap tantangan. Kita akan tetap berada pada posisi yang benar, sekalipun dunia berusaha untuk menyalahkan kita. Mulailah dari sekarang. Jangan abaikan firman Tuhan. Taatilah, dengarkan, dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Sungguh kami ditegur secara pribadi. Kami sering mengabaikan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu memberikan peringatan kepada kami bahwa sesungguhnya firman-Mu akan menuntun kami dan menjadikan kami sebagai orang Kristen yang benar. Karena firman-Mu memberi terang bagi kami dan juga memberikan pengertian sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Terutama ketika kami diperhadapkan dengan pilihan dan kami harus menentukan sebuah keputusan dan kami harus bertindak. Firman-Mu kiranya akan terus menolong dan memberkati kami Bapa. Sehingga firman-Mu akan terus berakar di dalam hati kami, menjadi peringatan-peringatan penting bagi kami ketika kami menghadapi banyak kesulitan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini, dan kami serahkan totalitas kehidupan kami sepanjang hari yang akan kami lewati. Dalam semua aktivitas dan pekerjaan kami Bapa, ingatkanlah selalu kami akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bertindak dengan lebih bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, menguatkan kita dan meneguhkan kita. Mari kita terus berpegang teguh kepada firman-Nya, sehingga firman-Nya akan memberi kepada kita terang dan juga menuntun kita kepada jalan yang benar. Firman-Nya akan memberikan kita pengertian sehingga kita tidak memutuskan segala sesuatu dengan salah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat bersemangat. Sampai jumpa lagi dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.